Ketika kamu telah menemukan cinta sejati, jangan pernah berniat untuk menemukannya lagi. Peluk dan genggamlah dia selama kamu masih memilikinya. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Joe, bukan Bejo. Dia tinggal di Pulau Hawaii. Ibunya sudah meninggal karena wabah penyakit flu di Pulau Hawaii saat Joe masih kecil. Semenjak ditinggal ibunya, hidup Joe sebatang kara. Dia tidak memiliki ayah ataupun keluarga. Tidak ada satupun orang yang mampu membantunya karena Joe adalah anak campuran Jepang dan Spanyol. Pada zaman itu, ras sangat penting. Anak campuran seperti Joe dianggap pembawa sial. Joe yang disembunyikan oleh ibunya sejak kecil sekarang harus berjuang hidup sendirian. Suatu ketika Joe melihat orang membeli makanan. Dia pun ikut membeli. Namun bukannya membayar dengan uang, Joe malah membayar dengan beberapa biji kopi. Melihat Joe tidak membayar, sang penjual pun kesal dan memukuli Joe. Untungnya saat itu ada seorang pria yang bernama Doc yang membantu Joe. Doc ini adalah seorang dokter dari kota. Kedatangannya ke pulau terpencil ini karena memiliki urusan bisnis dengan Mr. Danielson. Tetapi dia malah ditipu oleh Danielson. Kerjasama yang sudah mereka sepakati sebelumnya diubah secara sepihak. Danielson merupakan orang terkaya di pulau ini. Seluruh perkebunan kopi di pulau ini adalah miliknya. Dia memiliki seorang istri yang beberapa hari lalu meninggal dunia karena terserang wabah flu seperti ibunya Joe. Saat ini Danielson harus merawat putri semata wayangnya yang bernama Grace seorang diri. Hari ini untuk pertama kalinya Doc mendapatkan pasien. Karena selama ini Doc ini tinggal di kota, jadi dia tidak bisa berbahasa daerah. Keterbatasan komunikasi ini sangatlah mengganggu. Doc yang mengetahui Joe dari tadinya mengikutinya karena dia tahu Joe bisa dua bahasa, akhirnya meminta tolong kepada Joe untuk membantu menerjemahkannya. Sejak saat itu, Joe mulai hidup bersama dengan Doc hingga saat ini. Joe yang udah tumbuh dewasa masih suka berlari. Karena menurutnya berlari jauh lebih cepat daripada dia harus menaiki kuda ataupun kendaraan lainnya. Seringkali dia memamerkan bakat larinya ini ke orang-orang dengan cara adu balap lari dengan warga yang sedang menunggangi kereta kuda. Bakat larinya ini dia dapat karena Joe sering membantu Doc untuk mengantarkan obat. Dia harus cepat agar tidak terlambat menyelamatkan nyawa orang. Di lain tempat, Grace saat ini tumbuh menjadi remaja yang cantik. Ternyata selama ini diam-diam memperhatikan Joe dari jendela kamarnya. Seperti biasa saat mendengar besi diketuk, artinya Joe udah datang. Karena terlalu buru-buru melihat Joe, Grace terjatuh hingga kakinya tertiban meja belajarnya. Akibat tertimpa meja, kaki Grace pun memar. Para pelayan segera mendatangi Doc untuk memintanya memeriksa Grace. Tetapi sayangnya saat itu Doc sedang pergi ke kota dan akan pulang 2 hari kemudian. Joe yang selama ini sudah menjadi asisten pribadi Doc menawarkan diri untuk memeriksa Grace. Sampai di rumah Grace, Joe sangat takjub dengan kemewahan rumah ini. Kehidupan Grace jauh berbeda dengan kehidupannya. Dia tinggal di atas gunung dengan rumah berlapis kayu, sedangkan Grace memiliki rumah yang sangat besar dengan halaman yang sangat luas. Dari dalam rumah, Joe mendengar Mr. Danielson menolak Joe untuk memeriksa Grace. Walaupun pelayan sudah mencoba untuk meyakinkan kalau Joe sudah bertahun-tahun jadi asisten Doc, tetapi Danielson tetap menolak. Dari dalam kamar, Grace yang mendengar ayahnya gak setuju, akhirnya pura-pura jatuh dengan cara memecahkan gelas. Dan akhirnya Joe pun bisa memeriksa Grace. Tetapi aneh banget, Joe harus menggunakan penutup mulut dan tidak boleh melihat Grace. Joe yang memang dari awal jatuh cinta kepada Grace pun mencoba curi-curi pandang dari balik lubang kelambu.
Seperti melihat peri, Joe sangat mengagumi kecantikan Grace. Dan ternyata Grace dari balik kelambu juga mencoba untuk mencuri-curi pandang. Setelah membalut luka Grace, Joe pun pamitan untuk pulang dan berjanji akan datang kembali besok bersama Doc. Pagi harinya, Joe dan Doc datang ke rumah Grace. Karena Doc gak mau pelayan serta Grace menganggap remeh Joe, akhirnya Doc meminta Joe untuk memeriksa Grace dan melaporkan hasil analisisnya kepada Doc. Tidak seperti kemarin, kali ini Joe bisa melihat dan menyentuh Grace secara langsung, tanpa tertutup kelambu. Jantung pun berdegup kencang, pikiran dan pandangan seketika melayang. Joe benar-benar terpesona dengan kecantikan Grace. Dan saat mencoba mengukur suhu, Joe tiba-tiba ngeblank dan tidak menemukan termometer, tetapi malah mengeluarkan alat lainnya. Doc pun mencoba membantu Joe agar tetap fokus. Setelah memeriksa dan memberikan ramuan herbal, Joe dan Doc pun berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, ternyata Doc mengetahui betul bahwa Joe menyukai Grace. Doc bilang Joe harus percaya diri dan bisa mengontrol diri dan disiplin. Karena Grace bukan dari keluarga sembarangan, maka Joe harus mempersiapkan segalanya agar lebih percaya diri saat mendekati Grace. Keesokan harinya saat Joe ingin mengantarkan obat herbal, dia bertemu dengan seorang laki-laki tua yang menaiki mobil merah yang sangat keren. Laki-laki itu bernama Reyes. Dia adalah seorang dokter yang sudah berlisensi. Reyes pun berhenti di depan Joe dan menanyakan rumah keluarga Danielson. Setelah memberitahu jalannya, Joe terpacu untuk berlomba lari dengan mobil Reyes. Karena selama ini dia berlomba dengan kuda, Joe ingin tahu lebih cepat mana mobil atau dirinya. Reyes yang melihat Joe mengejarnya langsung mengubah arah tujuan. Melihat Reyes merubah arah, Joe memutuskan melanjutkan perjalanan ke rumah Grace. Tetapi sesampainya di sana, dia melihat mobil Reyes sudah terparkir. Langsung saja Joe menemui Mr. Danielson dan nenek Grace untuk memberikan obat herbal. Tetapi Joe langsung ditolak mentah-mentah dan Mr. Danielson mengatakan Grace udah ditangani oleh dokter yang lebih hebat. Di dalam kamar, Grace sedang bersiap menunggu Joe. Tetapi saat kelambu dibuka, dia hanya melihat pria tua beserta ayah dan neneknya. Grace yang mengetahui ayahnya mengganti dokter merasa kecewa. Dan lagi-lagi Grace gak bisa bertemu Joe. Setelah ayahnya keluar, Grace berlari ke arah jendela kamar. Dia melihat Joe yang baru saja diusir oleh keluarganya. Dari kamarnya, Grace memberikan isyarat kepada Joe untuk menemuinya di samping rumah. Joe yang tadinya tampak lesu langsung tersenyum senang. Mereka berdua pun mengendap-endap seperti maling agar gak ketahuan hingga akhirnya karena canggung, Joe langsung memberikan obat ke Grace. Melihat Joe malu-malu dan takut ada yang mempergoki mereka berdua, Grace pun menggandeng tangan Joe untuk ikut masuk ke dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya mereka berdua di ruangan sempit. Sungguh membuat canggung. Tetapi Grace memecahkan kecanggungan itu dengan menanyakan kegiatan favorit Joe. Belum lama mereka ngobrol, terdengar suara mobil datang. Dan Joe cepat-cepat pergi agar gak ketahuan. Sebelum berpisah, Joe memberikan bunga kecil dan menyisipkannya ke telinga Grace. Grace pun tersipu malu karena sebelumnya belum ada pria yang sedekat ini dengan dirinya. Di sisi lain, Reyes sedang berjoget ria dengan nenek dan ayah Grace. Tetapi tiba-tiba saja ada tamu yang datang untuk menemui Mr. Danielson. Ternyata tamu tersebut adalah tangan kanan dari Danielson. Dia memberitahu bahwa bank akan menyita seluruh kekayaan Danielson. Mendengar itu, Danielson pun murka dengan kebodohan karyawan yang tidak bisa menangani masalah ini. Danielson pun segera memindahkan sertifikat rumah menjadi milik Grace. Mendengar keributan itu, sang nenek pun keluar. Dia menanyakan apa yang terjadi. Dan mendengar perusahaan akan bangkrut, bahkan semua aset akan disita, nenek pun menjadi kesal. Dia tidak bisa membayangkan keluarga paling terpandang di pulau ini akan jatuh miskin.
Tidak mau membiarkan hal itu terjadi, nenek pun memiliki ide yang sangat cemerlang. Makan siang hari ini, Reyes ikut bergabung. Tidak henti-hentinya Reyes mengatakan bahwa dirinya mengagumi kecantikan Grace. Reyes juga memberikan hadiah untuk Grace berupa majalah mode yang dibeli saat naik kapal. Grace sangat bersemangat dan bagaimana tidak selama ini Grace dikurung di rumah ini. Tidak pernah melihat dunia luar apalagi membeli majalah mode. Dan setelah itu Reyes dan Mr. Danielson membicarakan mengenai bisnisnya dan meminta Reyes menjadi dokter untuk karyawan serta keluarganya. Saat Joe sedang nongkrong di warung makan, dia melihat mobil Reyes melintas. Joe yang anak pedalaman tidak pernah melihat mobil sangat takjub melihat mobil milik Reyes. Melihat Joe sangat norak itu, Reyes pun langsung memberikan tumpangan kepada Joe. Dan di perjalanan, Joe menceritakan bahwa dirinya sudah lama menjadi asisten dari Doc dan sering mengantarkan obat. Reyes yang akan tinggal beberapa hari di pulau ini dan akan menjadi dokter untuk perusahaan Mr. Danielson berpikiran bahwa dirinya juga membutuhkan asisten. Joe pun menawarkan diri menjadi asisten Reyes karena dia ingin belajar ilmu medis modern. Joe pun berusaha meyakinkan Reyes bahwa dirinya memiliki bakat jadi dokter. Bahkan dia bersedia untuk tidak dibayar. Pagi harinya, Joe ikut Reyes untuk memeriksa pasien. Ada seorang karyawan Danielson yang berusaha untuk bunuh diri. Dia sudah terkulai lemas selama 1 jam. Reyes dan Joe berusaha untuk menetralkan racun yang diminum oleh karyawan itu. Namun bukannya diberikan obat, Reyes malah menampar karyawan itu berkali-kali agar dia segera bangun. Melihat ini, Joe pun menyarankan untuk memberikan arang agar bisa mengikat racun. Reyes pun menyetujui. Arang pun sudah diberikan, tetapi karyawan itu tidak memuntahkan racunnya. Melihat Reyes kesal, Joe pun menawarkan diri untuk menggantikannya. Dan benar saja, sesaat tidak lama Joe pun menggosok-gosok tenggorokan dan karyawan pun langsung muntah. Setelah karyawan itu selamat, Joe melihat ada kertas di meja tersebut. Ternyata itu adalah perjanjian Reyes dan Mr. Danielson untuk menikahkan Grace dengan Reyes. Joe pun sangat kesal, dia ingin sekali marah tetapi dia sadar diri. Dia hanyalah anak miskin yang tidak memiliki apapun. Mana berani dia menikahi seorang tuan putri bangsawan. Di sisi lain, Doc sedang menghubungi temannya yang bernama Gray untuk menguruskan surat resmi untuk mengangkat Joe menjadi anaknya. Joe yang sedang galau berlari ke atas bukit. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Mengapa dia harus terlahir dari keluarga miskin, hidup sebatang kara dan dijauhi penduduk pulau ini? Grace adalah cinta pertamanya. Grace satu-satunya wanita yang Joe sukai. Tetapi mereka tidak bisa bersama karena terhalang oleh kasta. Di sisi lain, Grace sedang makan siang dengan keluarganya. Tanpa basa-basi, Danielson mengatakan bahwa Grace akan dinikahkan dengan Reyes. Mendengar itu, Grace bingung. Bagaimana bisa laki-laki yang hampir seumuran ayahnya itu akan menikah dengan dirinya? Bahkan anak Reyes pun lebih tua darinya. Saking kesalnya, untuk pertama kalinya Grace membanting garpu yang dia pegang. Dia tidak habis pikir untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Ayah dan neneknya tega menjual Grace kepada laki-laki tua bangka. Malam harinya Joe mendatangi rumah Grace. Mereka bertemu kembali di samping rumah. Melihat wanita yang dia cintai murung, Joe pun memberikan bunga yang hanya tumbuh di atas bukit. Joe mengatakan bahwa suatu saat dia akan mengajak Grace ke sana untuk melihat hijaunya pegunungan dan birunya lautan. Seperti bunga ini yang tumbuh akibat 2 tanaman dari lautan dan pegunungan. Walaupun jauh tetapi mereka bisa tumbuh. Joe yakin bahwa dia dan Grace bisa seperti tanaman itu. Walaupun sulit untuk seorang putri bersatu dengan rakyat jelata, tetapi Joe yakin mereka bisa mewujudkan kemustahilan ini. Grace yang sedari tadi murung memberitahu Joe bahwa dia akan dijodohkan dengan Dr. Reyes. Tidak bisa berkata apapun, Joe pun langsung memeluk kekasihnya itu.
Setelah menemui Joe, Grace segera kembali. Dia sudah ditunggu keluarganya. Malam ini dengan resmi Dr. Reyes memperkenalkan putri sematawayangnya yang bernama Helen dengan Grace calon istrinya. Helen sangat mendukung rencana ayahnya agar dia bisa tinggal di rumah mewah milik Grace. Malam itu mereka membicarakan pernikahan Grace dan Dr. Reyes. Di tempat lain, Joe sedang menangis. Dok yang melihat calon putra angkatnya menangis pun mengatakan kalau memang Tuhan menakdirkan kalian berdua untuk bersama, sebesar apapun rintangan itu, pasti pada akhirnya kalian akan tetap bersama. Jangan pernah menyerah, Joe, katanya. Malam harinya tiba-tiba saja gunung meletus. Gas vulkanik pun menyebar ke seluruh pulau. Warga pun berlarian menyelamatkan diri. Joe dan Doc saat ini sibuk membantu mengevakuasi warga. Berbeda dengan Mr. Danielson, di tengah gas vulkanik dia tetap saja pergi kerja. Di tengah jalan roda kereta kudanya bermasalah. Pelayan yang menemaninya pun segera memperbaiki roda tersebut. Karena pelayan tersebut terlalu lambat, Danielson pun mengambil alih untuk mencabut rodanya. Dia menariknya dengan kencang hingga tiba-tiba rodanya terlepas dan melihat majikannya terjatuh dalam jurang, pelayan itu panik. Dia segera berlari untuk menolong tuanya. Joe dan Doc yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar orang minta tolong. Saat didekati, ternyata Danielson sudah terkapar di atas bebatuan. Doc segera memeriksa keadaan Danielson. Doc mengatakan bahwa Danielson mengalami patah tulang dan ada sesuatu yang perlu pengecekan lebih di bagian otaknya. Doc segera meminta Joe untuk memanggil Reyes untuk membawa mobilnya ke sini. Gak terlalu lama, Reyes dan Joe pun datang. Doc mengatakan bahwa Danielson pendarahan otak, tapi Reyes menganggap analisis Doc gak benar. Mereka pun beradu argumen cukup lama hingga akhirnya Danielson dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, Doc segera memeriksa Danielson. Tetapi Danielson menolak untuk diobati oleh Doc karena Doc bukanlah dokter profesional yang memiliki lisensi yang jelas. Selain itu, nenek juga menentang Doc yang akan mengobati Danielson. Mereka lebih mempercayai Reyes. Dengan berat hati, Doc dan Joe pun keluar dari ruangan itu dan membiarkan Reyes mengobati Danielson. Selang beberapa jam, tiba-tiba Grace datang memeluk Joe. Grace mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Joe berusaha menenangkan kekasihnya itu. Berkali-kali sang pelayan meminta Grace untuk masuk karena takut sang nenek melihat Grace memeluk Joe. Tetapi Grace gak peduli. Dari balik jendela, Helen melihat Joe berpelukan dengan Grace. Di dalam rumah, Reyes meminta maaf gak bisa menyelamatkan Danielson. Bukan bersedih karena baru saja kehilangan putranya, tetapi nenek meminta Reyes untuk mempercepat pernikahannya dengan Grace. Dengan alasan nenek membutuhkan laki-laki untuk menjalankan bisnis. Mendengar itu, Helen mengatakan Grace dan Joe sedang pelukan di luar kamar. Sang nenek pun segera meminta Grace untuk segera masuk dan menjauh dari Joe. Tetapi Grace menolak dan ingin tetap bersama Joe. Akhirnya Joe pun memberanikan diri untuk melindungi Grace. Tetapi sang nenek sudah memotong omongan Joe dan bilang bahwa Joe gak pantas untuk cucunya itu. Joe tidak memiliki nama belakang. Itu artinya Joe bukan dari keluarga yang sepadan dengan Grace. Sehingga jangan mimpi menikahi cucunya. Di perjalanan pulang, Joe dan Doc pun terlihat murung. Doc menanyakan kepada Joe apakah dia benar-benar menginginkan Grace. Dengan percaya diri, Joe mengatakan suatu saat dirinya pasti bisa mendapatkan Grace. Doc memberikan semangat untuk Joe. Jangan biarkan orang lain menilai Joe dengan sesuka hati mereka. Joe harus bisa membuktikan bahwa dia tidak serendah orang lain pikirkan. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Reyes menyetir mobilnya dengan sangat kencang hingga akhirnya menabrak Doc. Hingga Doc pun tewas di tempat. Not even get that fast.
Joe yang sangat terpukul melihat orang yang dia sayang meninggal malah mendapatkan ancaman dari Reyes. Reyes mengatakan bahwa dia ingin menjadi dokter satu-satunya di pulau ini. Jika Joe masih tetap di pulau ini, dia akan dibunuh juga seperti Doc. Dan pagi harinya mayat Danielson disemayamkan. Grace tidak mau keluar dari kamarnya. Dia masih belum bisa menerima bahwa dirinya saat ini yatim piatu. Sedangkan di sisi lain, Joe sedang bersedih. Tidak terbayangkan saat ini Joe kembali menjadi sebatang kara. Dan tibalah hari pernikahan Grace. Benar saja pernikahan dipercepat dari waktu yang ditentukan. Tamu undangan sudah mulai berdatangan. Grace datang bersama Helen dengan kereta kudanya. Hari ini Grace terlihat lebih cantik, tetapi wajahnya masih tetap terlihat murung. Di detik-detik terakhir ini, Grace masih belum bisa menerima kenyataan akan dinikahkan dengan Reyes. Di lain sisi, Joe masih larut dalam kesedihan ditinggalkan oleh Doc, dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membatalkan pernikahan Grace. Tiba-tiba ada seorang warga pulau yang datang memberitahu ada seorang pria mencarinya. Ternyata pria itu adalah Gray. Dia datang dengan memberikan surat resmi bahwa saat ini Joe adalah anak angkat dari Doc. Melihat surat itu, Joe langsung berlari menuju pernikahan Grace. Saat ini dia sudah memiliki alasan untuk memperjuangkan Grace kembali. Joe berlari dengan kencang, tidak peduli dengan ilalang dan ranting menghalanginya. Joe terus berlari, dan dia berharap Reyes belum menikahi Grace saat ini. Saat di perjalanan, Joe melihat mobil Reyes masih di jalan dan belum sampai. Dia pun bergegas menambah kecepatan larinya. Dia mengikuti mobil itu dari belakang dan segera mengambil jalan pintas. Grace yang melihat Joe berlari ke arahnya, dia pun bergegas turun dari kereta kudanya. Tetapi di sisi lainnya, dia melihat Reyes mengemudi mobilnya dengan kecepatan penuh. Hingga akhirnya Joe berhasil sampai lebih dulu dan Reyes menabrak tiang pintu pernikahan. Melihat Joe menghancurkan acara pernikahan ini, sang nenek pun marah besar. Joe langsung menghadap nenek dan mengatakan, saat ini aku sudah memiliki nama belakang, yaitu Joe Lawrence. Sambil memperlihatkan surat adopsi yang baru saja dia dapatkan. Karena Joe saat ini sudah memiliki nama belakang, dia meminta nenek untuk merestui Joe dan juga Grace. Joe juga meminta Grace untuk menikahinya. Dan tanpa pikir panjang, Grace pun langsung mau. Tetapi tiba-tiba Reyes menolak itu semua karena dia sudah memiliki perjanjian dengan keluarga Grace. Dengan lantang, pelayan pun mengatakan bahwa keluarga Danielson saat ini udah bangkrut dan tidak memiliki harta, yang tersisa hanya rumah saja. Mendengar itu, Reyes kesal dan tidak mau menikahi Grace. Tidak mau Grace diambil orang lagi, Joe segera memberikan kalung milik ibunya untuk mengikat Grace menjadi tunangannya. Beberapa tahun kemudian, Grace dan Joe pun menikah. Reyes ditangkap karena membunuh Doc. Joe dan Grace tinggal di rumah Grace. Saat ini, Joe sudah menjadi seorang dokter beneran. Dan akhirnya, Joe dan Grace pun bisa bersama dan hidup bahagia selamanya. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run,
Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.